Oke, jadi kita lanjut tadi sampai di mana? Diterima. Sampai di alasan. Sampai diterima. Ya, sudah diterima dan sudah kerja sampai sekarang. Berarti itu alasannya ya? Ya. Oke. Agar Di dalam hati kecil masih mau kembali ke NTT. masih itu NTT ya. sangat. Berarti NTT masih terbaik. Prioritas number one. Prioritas number Ya. one. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Mungkin alasannya sudah. Terus menurut Abang ini, apa perbedaan jadi guru di Bali dan di NTT? Mungkin ada spesifik sedikit lah, atau sama saja ya? Kalau sama saja ya kita. Ini berbicara dari apa? Sisi mengajar. Sisi mengajarnya. Ya. Kalau sisi Bagaimana mengajarnya sih manage? sama. saja, sama-sama saja. Bali sama dengan NTT sama saja. sama. Berarti tergantung kurikulum yang berlaku juga ya. Tergantung kurikulum. Berarti semua itu berjalan. Semua kan kembali kalau hanya mau bilang secara guru sama guru Bali, saya mengajar di sekitar 4 sekolah saya mengajar. Oke. Tapi full di 2 sekolah. Full di 2 sekolah. Dan saya lihat sama pengajarnya guru-guru kelas 1 2 itu sama seperti ini sama. Berarti tidak ada perbedaan Tidak sebenarnya. ada perbedaan. Jadi Anda itu jangan mengira bahwa, tapi kalau kayak honor gajinya gimana? Kalau sekarang kan tidak ada honor lagi. Oh iya, Sekarang itu 2023 namanya itu kan sudah. ya sekarang itu namanya mengabdi. Mengabdi. Jadi mengabdi itu tidak dibayar, Tidak dibayar. tapi nama akan dimasukkan ke data pokok peserta didik alias Dapodik. Dapodik. Dari situ baru bisa Ada bisa kesempatan. mengikuti tes P3K. P3K. Kalau seperti saya kan tidak bisa. Karena aku dari yayasan. Iya, bukan karena nama mengabdi. saya tidak masuk dalam Dapodik. Kalau Dapodik itu harus mengabdi 1 sekolah. Berarti Bapak ini Digaji dari ya yayasan. Bali Children Foundation yayasannya. Yayasannya gaji saya. Asik. Berarti kalau kembali ke NTT itu harus mengabdi. Kalau kembali ke NTT, mimpi saya kalau misalkan saya selesai S2, itu Lamar rencana dulu. saya. Lamar dulu di beberapa universitas begitu. Iya. Oke. Halo. Berarti kalau mau pulang ke NTT itu berarti sudah harus selesai S2 baru bisa. Ya pulang. harus selesai. Oke. Oke. Berarti guru di Bali dan di NTT itu Guru sama. di Bali sama. Oke. Siswa sama juga. Siswa juga sama. Sama. Oke. Kemampuan sama. Silakan, tidak kena. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oh, ini bukan pertanyaan, ini sebenarnya kita lebih ke pernyataannya. Ini kan kemarin lagi viral pernyataan statement dari Ya. gubernur di NTT, Pak Victor Buntilu Pak Victor Buntilu Laskodatesa, tentang ini tanggapannya seperti intinya yang saya tangkap itu begini, soal statementnya, tidak ada anak yang bodoh, yang ada itu adalah guru yang bodoh, dan berikutnya terus yang seperti video yang sudah tadi saya tunjukkan dan juga Bapak juga sudah nonton. Ya. Bagaimana tanggapannya Abang sebagai seorang guru? Kalau saya sebagai seorang guru ya, kalau menurut saya pendapat kan beliau kan sendiri dia bilang tidak ada siswa yang bodoh. Siswa yang bodoh. Yang ada guru yang Guru yang bodoh. ya. Tapi ada lanjutannya. Ada lanjutannya ya memang. Bagaimana guru itu bisa mengupgrade diri? Mengupgrade diri. Ya. Something like yang menurut You have to pengertian- learn more. Learn more. Artinya, ya pekerjaan sebagai seorang guru ini memang bukan pekerjaan yang mudah kalau mau dibilang. Oke. Berarti guru juga seharusnya tidak boleh dibilang bodoh juga kan? Kalau dalam hal ini kita ambil dulu definisi bodoh itu apa? Definisi bodoh. Ya. Kalau KBBI, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh itu artinya tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak mengerti atau kamu tidak menangkap sesuatu. Jadi diksi bodoh itu apa dulu dalam hal ini? Kita setuju dulu di situ baru kita bisa debat. Tapi kalau kembali dari yang beliau sampaikan tadi, yang beliau bilang, jadi sebenarnya pesan beliau ini, saya bukan membela Pak Victor Buntilu dalam hal ini. Dia lebih ke guru itu harus mengupgrade pengetahuannya. Artinya keberhasilan siswa itu ditentukan dari guru itu sendiri. Dari guru sendiri. Saya sebagai seorang guru, saya belum bisa mengatakan diri saya berhasil. Kenapa? Karena dari 28 siswa yang saya ajar, paling tinggi itu 12, 13, atau bahkan 14 siswa. Artinya, hanya sampai 50%.
berarti saya gagal juga dong. Ya, Tapi dia tidak bisa bilang saya bodoh. Kenapa? Karena satu sisi mengajar itu bukan pekerjaan yang mudah. berarti seharusnya Karena- dia tidak boleh bilang bodoh. Kalau menurut saya sebagai seorang guru Seharusnya tidak tidak tepat. tepat. Iya. Bukan tidak boleh. Dia sebagai dia menyatakan itu sebagai seorang kepala daerah, dia punya wewenang juga. Itu sebagai, tapi dia ada di akhir statementnya itu kan ada untuk mengupgrade diri. Artinya itu seperti nasihat. Kalau kita ambil secara positif. Kalau negatif, soalnya tanggapannya itu banyak sekali yang negatif. Banyak. Nanti bisa Iya. cek di komentar. Kalau saya sebagai seorang guru, saya tidak mau yang negatif. Itu kan pendapat mereka. Ya. Kita Tidak boleh. tidak boleh bilang mereka juga salah, tidak boleh. Ya. Itu kan pendapat mereka sebagai seorang guru, mungkin rasa sakit. Tapi kalau saya sebagai seorang guru, seperti yang saya bilang tadi, kalau mengajar 28 siswa, paling tinggi saya mungkin bisa 15 siswa atau Yang 14 berhasil, siswa yang bisa menurut- berhasil. Artinya berhasil itu dinilai dari indikator apa? Misalnya kamu mengajar hal itu, misalkan kamu mengajar tentang numbers, angka. Dari 28, apakah mereka bisa bilang semua itu angka-angka yang kamu ajari? Tidak bisa ya. Atau hanya beberapa? Dan faktanya probably 50, 15, 14. Oke. Tapi kita nggak bisa juga nyalakan. Kita juga Siswa tidak sih. boleh bilang kita bodoh. Karena kita sudah lakukan yang terbaik. Yang terbaik ya. Karena mengajar itu bukan hanya kamu pergi, siswa itu bukan robot. Jadi kamu setting tak, mereka duduk, langsung kamu ngajar. Ya. Bukan seperti itu. Perlahan-lahan juga ya. Pertama kamu harus atur dulu mereka. Kamu dapat perhatian siswa itu sangat sulit. Penguasaan metode itu penting ya. Penting sekali. Penting sekali. Pembukaan kelas itu harus tahu apa yang harus saya lakukan. Misalkan kamu mengajar tentang numbers, kamu mau pakai apa? Misalkan kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, Kita refresh dulu mereka Sembunyi. punya apa ya. 2, 2, 0. Sedang mereka belajar angka. Kalau kamu hanya mengajar 1, 2, tidak akan pernah. Jadi harus dibarengi dengan game. Kembali yang tadi, kalau saya ambil dari sisi positifnya saja, itu seperti nasihat. Nasihat. Jadi beliau secara tegas menyatakan bahwa guru harus bisa mengupgrade diri lagi. Karena kalau kita sendiri tidak menguasai apa yang kita ajarkan ke orang lain, belum tentu materi itu akan tercapai. Saya pernah, jadi di BCF itu bagus, ada sebuah program di mana kamu punya mentor, orang asli Inggris, native speaker, mau dari Amerika, Inggris, dia ajar. Saya punya satu, dia pensiunan guru, 40 tahun dia mengajar. Dia bilang begini, kalau kamu mau jadi guru, kamu hanya perlu tahu lebih sedikit dari siswa kamu. Sedikit. Artinya apa? Kamu harus tahu, Useful. baru kamu bisa ngajar. You have to, Iya. you must. You have to master something more than your students. Gitu. Jadi kalau menanggapi yang saya bilang tadi, kalau menurut saya Itu adalah nasihat. itu adalah nasihat. Sebagai guru, kita harus bisa mengupgrade diri. Kenapa? Karena di tangan kita masa depan bangsa Masa itu depan, ada. ya. Kalau Makanya- siswanya pintar, mereka bisa kuliah di luar negeri, mereka bisa lebih hebat dari kita Ya. guru. Bahkan banyak siswa lebih hebat dari gurunya, itu banyak sudah terjadi. Dan mereka bisa jadi orang-orang hebat. Kalau saya sendiri sebenarnya memang saya tidak setuju dengan kata bodoh. Tidak ada Diksinya diksinya. sebenarnya. Tidak. Ya. Kalau bodoh itu menurut KBBI Lebih tidak tepatnya mengerti tidak orang yang berhasil. orang yang tidak mengerti. Iya. Berarti di sini dalam hal ini kita bisa mengartikan bahwa bodoh yang di sini adalah guru-guru yang dianggap bodoh itu adalah mereka yang belum mengerti tentang metode bagaimana mengajar di dalam Artinya kelas, dia dalam bagaimana hal mengatur ini siswa. dia mau menyatakan guru-guru itu pertama lu harus bisa dulu mengerti. Jadi kalau siswa bodoh, kita ambil lagi kata kutip tadi, diksinya Ya. bodoh, tidak mengerti. Kalau siswa tidak mengerti, bukan siswanya yang salah, gurunya yang salah. Gurunya yang salah. Berarti ada sesuatu yang salah dengan gurunya. Berarti di sini penggunaan kata itu. Ya. Yang Jadi dari situ artinya nasihat untuk guru untuk upgrade itu dari pendapat saya, bukan kalau pendapat banyak orang Banyak ya orang itu terserah ya. resmi. Kita Kita tidak bisa bilang pendapat kita lebih benar dari Ya. orang lain.
Karena dari komentar-komentarnya, saya juga kemarin sempat komentar juga di videonya beliau. Ya. Wah, jadi saya juga komentar juga karena memang saya juga dengar, karena saya juga punya gelar SPD juga. Iya, Di mana kita ambil pendidikan, kok sama-sama. jadinya wah, kok bisa ada pandangan begitu, sedangkan dari dulu itu kan guru itu dinobatkan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Dan itu semua orang yang mulai dari RT sampai presiden sampai pemimpin nomor 1 itu semuanya lahir dari Benar itu. karena kalau menurut saya itu saya tidak terima dengan kata bodoh, karena menurut saya itu merendahkan. Ya. Mungkin pilihan katanya Tidak berhasil. mungkin tidak mengerti, tidak ada, intinya pilihan kata yang lebih agak ini lagi kalau menurut Lebih saya. diterima. Ya, lebih diterima karena Ya. dari beberapa komentar, kebetulan saya ini aktif sekali di media sosial dan saya tahu mana banyak netizen Indonesia is too power. Karena apa? Betul. Netizen Indonesia itu orang takut. Makanya Indonesia. Belakangan ini orang Kasus-kasus Kasus-kasus besar pun besar hanya itu bisa netizen netizen yang bongkar. bongkar. Itu jadi maksudnya begitu. Jadi kemarin statementnya bikin pengaturan aturan jam 5 pagi itu kan heboh. Sampai orang pusat juga ngomong. Tapi Banyak kalau yang bahas. itu, kalau menanggapi itu secara pribadi saya kurang setuju juga. Ya. Karena Belum ada penelitian sebelumnya. Karena waktu itu alasannya adalah untuk supaya tertib ya, atau? Ya, siswa lebih disiplin. Lebih disiplin. Tapi kan itu kan dia mungkin dari beliau ini mungkin dia dari satu sudut pandang saja tujuan Mungkin. untuk mendisiplinkan Terus, anak-anak, ya. tidak ada juga Ekonominya penelitiannya tidak ada. Karena kita mengambil sebuah keputusan kan kita sisi pandangan Kebijakannya itu harus ada penelitian. Data-datanya itu harus ada. Ya. Jadi ketika ambil keputusan, Maksud misalkan kenapa ambil keputusan itu? Karena di negara ini sudah menerapkan selama beberapa tahun dan berhasil. Ya, itu bisa diterapkan di negara kita. Ya, itulah. Bukankah itu kita menyita sekali ya waktunya? Tapi kan waktu itu kebetulan beliaunya tes di beberapa sekolah, hanya tiga sekolah. Hanya tiga sekolah sebagai sekolah awal. Yang diterapkan lah. Artinya untuk coba dulu. Untuk kelas 3 saja. Untuk kelas 3 saja. Ya. Memang saat berita itu kan kemudian baru diluruskan lagi oleh beberapa media bahwa ini hanya berapa sekolah. Ya. Dan waktu pecah pertama kan kita kira semua. Ya. Jadi saya kurang aktif di sosial media ya, tapi YouTube setiap hari saya nonton. Ya. Dan saya kalau misalkan saya dengar sesuatu yang saya perlu cek, saya pasti buka beberapa sumber yang berbeda dan itu penting. Informasi itu sekarang menyebar terlalu cepat. Ya. Karena begini, kalau kita tidak saring, nanti seperti ujung-ujungnya hoax juga. Makanya tadi saya kasih nonton videonya, Bu bilang saya nonton fullnya dulu, kira-kira tujuannya bagaimana, maksud beliau. Maksud beliau apa? Nah, tapi kan waktu itu sempat heboh sampai di Deddy Corbuzier mereka juga sempat singgung-singgung juga soal itu kan ada banyak. Ya. Tentang kebijakan yang diambil dari beliau ini. Ya. Ya, maksud saya itu kalau misalnya ada kebijakan itu berbasis data lah. Ya. Terus menurut saya itu maksudnya sudut pandangnya jangan dari satu sisi, mungkin dari segi ekonomi, hukum atau mungkin apa ya? Kalau dari segi disiplin saya setuju. Segi disiplin karena siswa itu bisa tidur lebih awal, mereka bisa bangun tidur lebih awal, mereka bangun lebih awal juga. Kenapa kita tidak bikin sistemnya seperti di Korea Selatan untuk wajib militer? Karena kalau wajib militer itu beda, karena itu lebih disiplin lagi dan lu mau tidak mau harus. Kenapa dilakukan itu? Karena kurangnya tentara di sana ya. Jadi masyarakat sipil. Tapi Indonesia sekarang sudah ada loh. Sudah semenjak Prabowo menjabat jadi menteri. Sekarang Indonesia punya Indonesia. Ya, maksudnya sekarang tentaranya Indonesia yang seperti kita, misalnya saya sebagai di YouTube, aktif di YouTube, saya bisa masuk jadi tentara, apa namanya? Ada. Sekarang kan ya Deddy Corbuzier jadi ini apa? Kolonel tituler. Ya. Itu diangkat dari tituler. Letnan Kolonel tituler ya. Letnan Kolonel. Letkol tituler. Apa namanya? Saya lupa. Kemarin saya juga mau, kan di Bali baru pembukaan. Ya. Jadi ada teman saya yang di Kalimantan, dia kebetulan sudah masuk.
Dia maunya saya join. Karena itu kamu akan dipanggil ketika ada tugas. Jadi kalau selama tidak ada, kamu bisa kembali lagi ke pekerjaan pokok Ya, kamu. ya, Ya. ya. Itu kan sudah semi-semi kayak di Korea wajib militer, tapi kan ini tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Ya, boleh bergabung, boleh Kalau di tidak. Korea Wajib. wajib, Di Korea wajib. kecuali menang sesuatu. Jadi seperti bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, kan dia bisa tunda. Bisa tunda. Ya, karena dia menang apa? Apa itu namanya? Medali emas waktu ASEAN. Oke. Ya, sepak bola. Oh, berarti ada spesial. Ada pengecualiannya Ada juga. pengecualian. Kalau kamu menangkan Tapi sesuatu. kalau artis semua kayaknya gas, semua kayak drama-drama Korea Iya, itu semua gas. banyak. Karena kebanyakan banyak cewek yang galau pas fans-fansnya Idolanya. statement. Mungkin sedikit pesan dan kesan untuk guru kalau yang terakhir sih kalau menurut Oh, saya. pesan dan kesan untuk guru. Ya. Saya Ini sebagai penutup. Saya masih terlalu muda. Bahkan pengalaman saya mungkin belum sebanyak yang guru-guru yang mungkin saya apa. Tapi kalau Sedikit pesan dari motivasi saya, guru itu pekerjaan yang mulia, ya, Mulia. noble work job. Itu pekerjaan yang luar biasa. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa lebih mengupgrade diri lagi. Kita harus punya banyak pengetahuan. Jadi ketika siswa itu tanya, kita bisa menjawab. Dan sebagai guru kan, sebagai orang guide, penuntun, kita harus bisa melatih kesabaran itu lebih lagi. Apalagi anak-anak zaman now, Ya. kalau anak-anak zaman now kan butuh kesabaran yang lebih. Kalau dari saya, untuk guru-guru yang sampai saat ini masih mengajar, pekerjaan Dan sebagai seorang guru mengabdi. itu sesuatu yang mulia, sangat mulia, karena di tangan kita terbentuk banyak anak-anak yang akan bawa bangsa kita lebih baik ke depan. Anak pegang masa depannya Ya, masa depan negara bangsa kita ini ya ada di tangan ada tangan guru kita ya. guru. Jadi kalau jadi guru harus bisa jadi contoh dan teladan. Jangan kita suruh mereka jangan terlambat, kita sendiri terlambat paling banyak. Itu contoh kecil ya. Dari sisi ilmu harus bisa lebih banyak ilmu kita miliki karena kita guru, dan harus teliti karena kalau misalkan bahasa Inggris tadi saya kasih contoh, kalau kita bilang ski, mereka akan bilang ski sampai kapanpun. Tapi kalau kita mengucapkan itu dengan baik, pasti juga mereka akan mengucapkan dengan baik. Oke. Jadi dari saya untuk guru tetap semangat, Tetap semangat. tetap lewat hidup kita bisa berkati mereka, kita bisa buat generasi-generasi yang hebat ke depan. Jadi saya bangga jadi seorang guru itu di situ saat Itu saja pesannya. ya. Oke, mungkin ini obrolan kita sampai di sini saja. Thank you for your time, bro. Oke, nanti mungkin saya datang lagi Nusa Penida baru Nusa Lembongan Nusa baru Lembongan. kita lanjut Next lagi. time. Mungkin next kita bahas politik. It's okay. Oke. I'm good. Oke. Sekian, terima kasih ya. Mungkin video kita sampai sini saja. Thanks untuk teman-teman yang Thank sudah you. selalu pantau. Apabila dalam obrolan kita ini ada salah kata dan mungkin Ya. menyinggung teman-teman saudara-saudara yang nonton, Minta maaf. kami mungkin minta maaf ya. Kami juga masih Kami mohon belajar. maaf karena kami juga